ini Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalaulah seandainya ada hamba Allah yang di malam hari ini dia sedang berharap kesembuhan kepada Rabbnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan duduknya sesaat ini menjadi asbab Allah bukakan jalan-jalan pintu-pintu kesembuhan yang sempurna dan kesembuhan itu menjadi asbab agar dia semakin taat kepada Rabb dan Nabi SAW yang mulia. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang gelisah memikirkan rezeki, dan dia sedang bekerja, berikhtiar, memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan harta-hartanya. Mudah-mudahan duduknya dia sesaat ini, Allah bukakan pintu-pintu pintu rezeki, rezeki, rezeki yang banyak. Lalu Allah berikan bimbingan, lalu Allah berikan harta-hartanya dengan harta-harta yang penuh keberkahan, dan harta itu menjadi asbab kemaslahatan yang banyak bagi hamba Allah yang lainnya. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang mereka sedang gelisah memikirkan keluarganya, Allah yang maha-maha membolak-balikan setiap hati. Lalu Allah tetapkan hati-hati keluarganya dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini dan dia sedang rindu untuk berkunjung ke kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan duduknya sesaat ini Allah pandang dan Allah panggil hamba-hambanya yang sedang rindu untuk diperjalankan ke kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kalaulah seandainya ada hamba Allah di malam hari ini yang dia sedang berharap sesuatu dan dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, berharap doa-doanya Allah perkenankan. Mudah-mudahan duduknya sesaat ini Allah pandang doanya, Allah dengar doanya, dan Allah berikan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah dia minta kepada Rabbnya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله. يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله. يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله. ارزقني يا الله. ارزقني يا الله. يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله. يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله. يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله. ارزقني يا الله. ارزقني يا الله. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم يا الله.
أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. 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 Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui setiap apa yang terbersih di dalam hati kami, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui setiap hati kami, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui apa yang terbersih di dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, ya Allah, niat kami, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui setiap urusan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha menjaga dengan penjagaan yang sempurna, ya Allah. Engkau yang maha memberi dengan pemberian yang tak terhingga, ya Allah. Engkau yang maha rahman, ya Allah. Engkau yang maha rahim, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau himpun kami di malam hari ini, ya Allah. Satukan hati-hati kami dalam ketaatan, ya Allah. Satukan hati-hati kami untuk selalu bertaubat, ya Allah. Satukan hati-hati kami untuk beramal soleh, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau dudukkan kami di malam hari ini, ya Allah, maka izinkan suatu saat nanti, ya Allah, Engkau perkenankan kami semuanya, ya Allah, berkumpul di dalam surgamu, ya Allah, dengan keridhaanmu, ya Allah. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya. Ayah bunda semuanya, saya ingin tanya ke Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Bapak Ibu semuanya, sejak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu punya handphone merek apa ya? 3 tahun yang lalu, di tahun 2003, kira-kira handphone Bapak Ibu, handphone apa? Mungkin bisa jadi ada yang handphone A, B, C, D, dan seterusnya. Sekarang, di tahun 2026, handphone Bapak Ibu apakah sama atau sudah berubah yang jauh lebih canggih daripada yang sebelumnya? Ayah bunda semuanya, pekerjaan atau gaji ayah bunda semuanya 5 tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan tahun ini kira-kira semakin bertambah atau semakin kurang? Sekitar 7 tahun yang lalu, anak-anaknya sekolah SD dan sekarang sudah 7 tahun di tahun 2026, anaknya masih SD atau sudah beranjak ke SMA atau SMP,
semuanya beranjak. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu semuanya. Coba lihat perubahan harta dari handphone yang kita miliki dari handphone yang mereknya Cina berubah ke mereknya Jepang. Gajinya yang dahulu senilai beberapa itu berubah menjadi beberapa kelipatan berikutnya. Anandanya yang dahulu masih sekolah SD beranjak untuk bertumbuh mencapai SMP, SMA, dan bahkan kuliah. Artinya, kehidupan kita semakin hari sebenarnya semakin menaik terhadap rezeki. Lalu, kenapa? Bukankah rezekinya semakin hari semakin naik? Lalu pertanyaannya, kenapa semakin hari semakin gelisah terhadap rezekinya? Padahal dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, rezekinya terus bertambah, terus bertumbuh, fasilitas yang dia miliki terus berganti, dan terus berganti. Artinya, ayah bunda semuanya. Lalu, kenapa kita masih bisa bersedih, kecewa, gelisah, memikirkan harta, dan seterusnya? Kenapa ayah bunda semuanya? Maka, ayah bunda semuanya, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW yang mulia kepada umatnya. Ternyata ayah bunda semuanya, Rasulullah SAW yang mulia, yang sangat dikhawatirkan itu bukanlah kemiskinan. Yang Nabi SAW yang mulia, yang khawatir kepada kita, itu bukan kemiskinan Bapak Ibu. Tapi ada satu. Satu ketika, ada seorang hamba Allah, seorang sahabatnya Nabi SAW yang mulia. Suatu ketika, sahabat Nabi berharap ingin sekali Nabi bisa silaturahim, bisa duduk, bisa makan di rumahnya. Namun sahabat Nabi ini tidak pernah berani untuk mengundang Nabi. Karena rumahnya, atapnya selalu bocor kalau kena hujan. Dan selalu kepanasan kalau matahari yang sangat terik menyinari atap rumahnya yang bocor. Atap rumahnya yang mulai tidak bagus. Waktu itu Nabi SAW yang mulia merasakan ada niat dari seorang sahabatnya yang rumahnya sangat-sangat sederhana. Atapnya bocor, tidak layak untuk ditempati, dan beliau ingin mengundang Nabi SAW yang mulia untuk bisa sesaat saja singgah ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, Nabi SAW yang mulia berkunjunglah ke rumah sahabatnya ini. Begitu disampai di sana, sahabat itu bilang gini sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya malu sebenarnya. Engkau datang ke rumah saya. Atap rumah saya bocor kalau seandainya hujan turun. Atap rumah saya rusak dan ketika matahari menyinari, bolongan-bolongan di atap itu memasuki cahaya-cahaya yang sangat panas. Hamba malu ya Rasul, kalau seandainya engkau masuk ke dalam rumah saya. Padahal hati saya ingin sekali untuk menjamu engkau, ingin sekali engkau bisa duduk sesaat di rumah ini." Maka Nabi SAW yang mulia tersenyum kepada sahabatnya. Dan Nabi mengatakan gini, yang saya khawatirkan kepada umatku bukan kemiskinan. Yang saya khawatirkan kepada umatku bukan karena perkaranya nggak punya harta. Yang saya khawatirkan kepada sahabatku, kepada umatku, bukan perkara dia tidak mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Bukan itu. Tetapi Nabi SAW yang mulia mengatakan pada sahabatnya, ada satu yang sangat saya khawatirkan kepada umat. Maka Nabi mengatakan, yang saya khawatirkan adalah jikalau Allah memberikan dunia terbentang luas kepadanya, lalu hatinya nggak pernah puas-puas untuk mengeruk tentang harta, harta, harta dunia. Maka sahabatku, kata Nabi, ucapkanlah kalimat ini. Nah, tagline-nya gini Bapak Ibu. Maka Nabi SAW yang mulia adalah bicara pada sahabat ini dan mengatakan adalah, wahai sahabatku, kalaulah seandainya Allah ingin mencabut kemiskinan, Allah ingin mencabut perkara hati yang sangat suka terhadap dunia, maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Nabi menasihati sahabatnya dengan kalimat kira-kira seperti ini.
Cukup bagiku ini ya Allah. Cukup bagiku ini. Dan Engkau yang maha mencukupkan semua keperluan hamba. Cukup ya Allah. Bagiku ini. Cukup ya Allah. Dan Engkau yang maha mencukupkan semua keperluan hamba. Nabi mengulang beberapa kali kalimat ini. Cukup ya Allah. Cukup ya Allah. Dan Engkau maha mencukupkan apa yang hamba sedang perlukan. Ayah bunda semuanya. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang dia memiliki hati, yang hatinya tidak diperbudak dengan harta, yang setiap hari memikirkan terhadap perkara dunia, 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 dunia. Maka Nabi menasehati sahabatnya untuk tidak kecewa dengan perkara kemiskinan. Karena yang dikhawatirkan bukanlah kemiskinan, tapi justru ketika Allah bentarkan hatinya, Allah bentarkan dunia, lalu dia nggak pernah merasa cukup terhadap dunia ini. Dia sibuk memikirkan dunia, dia sibuk memikirkan dunia, dia sibuk memikirkan dunia, dia sibuk memikirkan dunia, lalu nanti hatinya semakin gelap dan dia tidak menemukan secercah cahaya kesyukuran dalam hidupnya. Maka ya Bunda semuanya, ketika kita disuguhkan makanan, maka berkatalah dalam hati kita, cukup bagiku ya Allah ini. Cukup ya Allah. Engkau yang maha mencukupkan semua. Ketika tiba-tiba kita diberikan gaji atas apresiasi kerja kita di instansi, maka kita mengatakan, cukup bagiku ini ya Allah. Cukup bagiku ini ya Allah. Maka engkau yang maha mencukupkan semua keperluan hamba ya Allah. Ketika tiba-tiba dalam meja makan, yang tersaji di meja makan itu hanya pisang, hanya nasi, tanpa ada lauk dan ikan apapun. Maka kita mengatakan cukup ini bagiku ya Allah, cukup ya Allah. Maka Engkau yang maha-maha mencukupkan. Ayah bunda semuanya. Kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Nabi adalah bukan perkara kegelisahan terhadap kemiskinan. Bukan. Tetapi yang Nabi khawatirkan kepada umatnya adalah kecondongan ketika Allah bukakan hijab memandang dunia, dia tidak pernah merasa puas terhadap dunia ini. Dia terus mencari, 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 mencari sampai Allah tutup hatinya dengan kegelapan dan dia nggak pernah tahu tentang secercah kebahagiaan dalam hidupnya. Maka biasakanlah berlatih kalimat, cukup bagiku ini ya Allah, cukup ya. Ketika diberikan A, cukup bagiku ini ya Allah, cukup ya Allah. Engkau yang maha-maha mencukupkan kebutuhan dan keperluan hamba. Itu kalimat satu Bapak Ibu. Yang kedua ya benar semuanya. Coba lihat. Suatu ketika ada sahabat Nabi SAW yang mulia. Sahabat Nabi ini pedagang kurma Bapak Ibu. Pedagang kurma yang sangat sederhana. Lalu dia berusaha menjual dagangan kurma. Setiap selesai subuh, beliau datang ke pasar menjajakan makanan kurmanya. Lalu tiba-tiba ada dermawan datang kepada pedagang kurma ini. Wahai Fulan, bolehkah saya membeli kurmamu dengan sejumlah 1.000 dinar? Dan tolong antarkan kurma itu semuanya yang saya beli dengan harga 1.000 dinar. Tolong antarkan kurma saya karena saya sedang memerlukan kurma. Maka apa jawaban sang pedagang kurma sahabat Nabi SAW yang mulia ini? Dia berkata gini, wahai Fulan, saya tidak menolak tentang rezeki dari Anda. Tetapi hari ini daganganku sudah cukup. Sudah cukup bagiku segini. Dan aku sudah memerlukan secukup ini saja. Dan saya khawatir kalau semuanya diberikan pada Tuhan. Saya khawatir tetangga saya juga ingin beli. Tiba-tiba dia tidak mendapatkan kurma lagi. Maka hari ini yang terjual segini bagi saya sudah cukup. Maka Allah yang maha mencukupkan. Ternyata resep kekayaan itu bukanlah kegelisahan terhadap memikirkan harta, tetapi resepnya ada pada kalimat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, cukup ini ya Allah, cukup ya Allah. Maka Engkau yang maha mencukupkan segala sesuatunya.
Coba ayah bunda sekarang buka Quran surat Ibrahim ayat 7. Silakan ayah bunda buka Quran surat Ibrahim ayat 7. Coba ayah bunda buka Quran surat Ibrahim ayat 7. Dapat Bapak Ibu semuanya? Coba Bapak Ibu lihat artinya. Boleh Bapak Ibu tolong baca sebentar? Ada yang berkenan untuk baca? Oke, ayah bunda semuanya coba lihat ya. Ini sifatnya kita hari ini. HP baru tiap tahun berganti. Gaji setiap tahun terus naik. Fasilitas pakaian setiap bulan diganti dengan pakaian yang jauh lebih baik lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih merasa kurang? Jangan-jangan, jangan-jangan, sekat inilah yang membuat hati kita terhalang untuk memunculkan rasa cinta kepada Rob kita. Coba lihat sahabat Nabi. Mereka mengatakan, cukup ini ya Allah, cukup ini ya Allah, cukup ini ya Allah. Maka engkau yang maha mencukupkan segalanya. Ayah bunda semuanya, ternyata, ternyata orang yang dia selalu bangun dari tidurnya memikirkan tentang harta, tentang dunia. Setiap hari dia memikirkan bangun dari tidur, hartanya, pekerjaannya, kekayaannya. Dia berpikir tentang hal itu terus. Maka Allah bakalan titipkan di dalam hatinya ada segumpal penyakit. Nah, ayah bunda lihat ya, ternyata ayah bunda semuanya. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, maka Allah biasanya mengilhamkan sesuatu itu dalam hati. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu ilmu kepada hambanya, biasanya Allah itu bukan pikiran, bukan akalnya, tapi justru Allah bukakan hatinya. Hati menjadi sinyal, muncul keberkahan, muncul ilmu, muncul semuanya. Maka patokan hati ini adalah patokan yang kita mampu memandang segala sesuatu itu dengan pandangan, ya Allah, ini cukup bagi hamba. Maka engkau yang lebih tahu apa yang hamba sedang perlukan dan butuhkan. Cukup ini ya Allah. Nah, kalimat ini adalah kalimat apa Bapak Ibu? Kalimat yang kita sedang membuka pintu-pintu kesyukuran. Maka ayat Quran surat Ibrahim ayat 7 adalah ayat yang berbicara tentang nilai kesyukuran. Makanya kenapa orang-orang terdahulu, para sahabat Nabi, orang-orang yang banyak Allah titipkan hartanya, karena di dalam hatinya ada secercah nilai kesyukuran dalam kondisi apapun. Mau hari ini, maukah hari esok, maukah besok, maukah lusa, maka dia hanya mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Mau dia hari ini dapat, mau belum dapat, mau besok dapat, mau belum tentu besok dapat, maka semuanya dia bingkai dengan kalimat Alhamdulillah. Maka kunci yang pertama ayat Buddha semuanya adalah dia membangun hatinya dengan pola qanaah. Qanaah biasanya akan korelasi dan kombinasi antara keduanya ini dengan nilai syukur. Kalau dia bisa memunculkan kalimat qanaah, maka pasti Allah hujamkan nilai syukur dalam hidupnya. Kalau nilai syukur Allah sudah hujamkan, maka pasti Allah berikan nikmat, 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 nikmat tanpa batas kepada hambanya. Maka ayah bunda semuanya, kalau hari ini ayah bunda kita sedang diuji dengan kegelisahan dalam hati, sedang diuji tentang perkara sesuatu yang Allah belum perkenankan, maka biasakan membacakan Quran surat Ibrahim ayat 7. Lalu ayah Buddha berkata, cukup ini bagiku ya Allah. Cukup ini bagiku ya Allah. Cukup ya Allah.
maka engkau yang sangat yang sangat tahu apa yang hamba sedang perlukan. Cukup ini bagiku ya Allah. Berarti ketika ayah bunda ketika ditawarkan oleh pasangannya beli baju, Umi berapa beli bajunya? Dua cukup, maka kita bilangnya apa? Jangan tambah. Tiga aja boleh nggak? Jangan Bapak Ibu. Tapi bilang apa? Sudah cukup ini, cukup ini, cukup ini. Gitu Bapak Ibu. Kalimat itu, walaupun terdengar biasa, tapi sebenarnya dia sedang menggerakkan nilai qanaah. Lalu kalau qanaah itu sudah muncul dalam hatinya, maka Allah bakalan hujamkan nilai syukur. Kalau nilai syukur sudah membekas dalam dirinya, maka Allah bakalan bukakan nikmat-nikmat, nikmat-nikmat yang banyak yang dia tidak terjebak pada dunia kehidupannya. Satu ayat Rasulullah. Maka berlatihlah apa Bapak Ibu? Berlatihlah 3S. Apa dia Bapak Ibu? Yang pertama kuncinya apa Bapak Ibu tadi? Kuncinya cukup ini ya Allah, cukup ya Allah. Engkau yang Engkau yang maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan ya Allah. Cukup ini ya Allah, cukup ya Allah. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah terbiasa latihannya, maka nanti Allah bakalan hujamkan sesuatu dalam hati kita yang dia masuk dalam kategori nilai kesyukuran. Kalau sudah syukur Bapak Ibu masuk, qanaah yang dikombinasikan dengan syukur, maka jawabannya apa? Jawabannya tak terhingga. Allah bakalan berikan dunia dan dunia itu tak terhingga yang akan datang dalam kehidupannya. Jangan-jangan, jangan-jangan hari ini Allah belum kasih sesuatu ke kita. Jangan-jangan kombinasi dua ini belum masuk dalam hati kita. Hari ini Allah belum perkenankan sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ada dua ini yang belum berbekas dalam hidup kita. Qanaah yang dikombinasikan dengan nilai syukur. Maka latihannya gimana? Latihannya gimana Bapak Ibu? Latihannya 3S. Kalau kita ingin masuk dalam kategori kombinasi qanaah dan syukur, maka latihannya cuma 3S Bapak Ibu. Sedekah, sujud, dan sholat. Sedekah, sujud, dan sholat. Sholat dan sujud bedanya apa Bapak Ibu? Sujud itu maksudnya adalah dia tidak memandang di atasnya. Dia tidak melihat di atas orang lain. Orang lain memiliki harta yang banyak, dia tidak pandang seperti itu. Yang dia pandang adalah Allah masih memberikan nilai ketitipan segala sesuatu yang hamba bisa lakukan. Kalau hari ini Allah masih berikan nasi putih tanpa lauk, Alhamdulillah cukup ini bagi hamba ya Allah. Kalau hari ini Allah sedang titipkan handphone yang dari tahun yang lalu terganti dengan handphone yang sedikit lebih canggih, Alhamdulillah cukup ini ya Allah. Maka 3S ini latihannya Bapak Ibu. Sedekah ini berkaitan apa? Nah, Bapak Ibu lihat ya. Semakin seorang hamba Allah memunculkan nilai kebahagiaan, maka semakin imunitasnya semakin naik Bapak Ibu. Bapak Ibu tes aja. Imunitas yang paling rendah adalah imunitas yang menyebabkan hatinya merasa dia seolah-olah tidak memiliki sesuatu yang Allah titipkan. Kalau misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada hamba Allah, dia cerita ke Bapak Ibu, saya ini gimana ya, lagi nggak punya, lagi serba susah. Bapak Ibu, sudah dipastikan hamba Allah ini, dia sedang memiliki imunitas yang sangat-sangat rendah. Makanya saya cuma sarankan Bapak Ibu, ketika ayah bunda ikut seminar, ikut training, apakah di Cika, apakah di mana-mana pun, sebenarnya bukan di materinya Bapak Ibu. Bukan di materinya, bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini ikut kursus, ikut coach, ikut materi, ikut kajian, ikut halakoh, apapun itu, sebenarnya yang sedang dikejar itu bukan materinya. Materinya dari zaman dahulu sampai sekarang itu sama aja Bapak Ibu. Cuma modifikasi dan entertainmentnya saja yang dirubah dan di otak-atik. Ilmunya sama Bapak Ibu.
Sama. Berarti yang kita kejar itu bukan bukan ilmunya, tapi apa Bapak Ibu? Tapi satu. Ketika kita dalam seminar, dalam training, maka yang datang ini adalah orang-orang yang dia sedang berharap sesuatu, ingin berubah dari masa lalu dan masa depannya. Maka ketika dia sudah punya sesuatu dalam hajat dalam hatinya itu, saya ingin ngikutin ini, mudah-mudahan takdirnya Allah robahkan saya karena banyak yang datang itu adalah orang-orang yang sedang ahli taubat. Maka di waktu itulah Allah kucurkan berbagai banyak keberkahannya. Sebenarnya itu yang dikejar. Makanya ketika Bapak Ibu sedang seminar itu tidak perlu berbicara. Tidak perlu harus memaksakan pikirannya untuk terima materi itu. Bukan Bapak Ibu. Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan dalam seminar, dalam training adalah memaksimalkan dan menguatkan untayan doa. Makanya jangan sibukkan dengan berbicara. Karena yang sedang kita sibukkan apa? Menyibukkan hatinya untuk meminta kepada Rabb-Nya. Karena di waktu itu Allah kucurkan keberkahan. Kenapa? Karena yang datang adalah orang yang sedang memperbaiki diri. Yang datang adalah orang yang sedang ahli tobat. Yang datang adalah orang yang sedang memandang orang lain dengan kemuliaan. Yang datang adalah orang yang merasa dirinya hina dibandingkan dengan orang lain. Yang datang adalah lisannya yang sedang menjaga agar tidak menyakiti siapapun. Artinya, hamba-hamba Allah inilah yang berpengaruh Allah turunkan keberkahan. Jadi bukan training dan seminarnya yang bagus, bukan. Tapi justru ada peserta-peserta yang Allah pandang dia, lalu Allah kucurkan keberkahan dalam sebuah training dan event tersebut. Nah, maka ya benar semuanya. Maka begitu juga hari ini. Kita duduk sesaat ini, sebenarnya kita sedang menguntaikan kalimat-kalimat doa kita. Kita sedang berlatih menjadi orang yang ahli taubat. Kita sedang berlatih berharap untuk meminta sesuatu kepada Rabb kita. Kita sedang berlatih untuk menjadi seorang hamba Allah yang qanaah dan penuh dengan kesyukuran. Maka asbab itulah Allah kucurkan keberkahan-keberkahan yang banyak. Oke, itu kuncinya ya bunda semuanya. Nah, ayo bunda semuanya, coba lihat apa kaitannya bahagia dan tidak bahagia menyebabkan imunitas naik atau tidak. Coba lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Perkara sedekahnya Nabi itu masya Allah. Nabi ketika ketika kita sedang memberi Bapak Ibu, coba lihat ya, apapun yang kita beri. Kita memberi harta, kita memberi nasihat, kita memberi kebaikan, kita memberi untayan doa, kita memberi jasa. Maka ketika kita sedang memberi dengan niatnya tulus karena Allah, maka yang muncul apa? Sumringah. Hati kita merasa bahagia. Saya tadi menyempatkan datang ke rumah makan gratisnya Cika Jumat Berkah bersama para pesantri penghafal Quran. Saya sempatkan datang karena saya sedang berharap ada sesuatu yang muncul di dalam hati untuk bahagia. Melihat orang makan bahagia, kita bilang, Pak, tambah lagi makannya. Iya, makasih ya. Nah, yang model-model seperti ini Bapak Ibu, itu menaikkan imunitas Bapak Ibu. Maka, kalau hari ini Allah sedang titipkan ketidaksehatan, maka polanya adalah bangun ritme apa yang menyebabkan dirinya bisa bahagia. Bangun Bapak Ibu. Ritme apa yang bisa membuat dirinya bisa bahagia. Maka semakin dia bahagia, semakin naik kualitas imunitasnya. Kalau hari ini Allah sedang takdirkan, dia sedang Allah uji dengan berbagai ketidaksehatan, maka ritmenya adalah coba dia bangun ritme kebahagiaannya untuk berbagi dengan orang lain. Sempatkan untuk hadir, sempatkan untuk datang, sempatkan untuk memberi, karena itu akan berpengaruh pada nuansa hati. Oke, nah, sedekah, sholat, apalagi satu Bapak Ibu, ada 3 S tadi, sedekah, sujud, sholat. Nah, sedekah ini memberi adalah salah satu menaikkan kualitas imunitas kita. Makanya Nabi SAW yang mulia adalah ketika ada hamba Allah yang sedang Allah uji dan ketidaksehatan, maka gantilah ketidaksehatan itu dengan sedekahnya.
Apa hubungannya sedekah sama kesehatan? Ya, hubungannya adalah semakin dia memberi, maka dia semakin bahagia. Semakin bahagia, maka imunitasnya semakin naik. Berarti kunci dalam self healing, kalau Bapak Ibu hari ini ngikut nanti di dalam, insya Allah kita ada kelas self healing Bapak Ibu. Kelas ini adalah kelas memunculkan ritme agar yang dia pikirkan adalah kebahagiaan. Dan nanti dari selesai dari kelas self healing ini ada sebuah peta, ada sebuah eh, global global kehidupan dunia, global kehidupan dunia kita Bapak Ibu. Yang itu akan Bapak Ibu terus latih. Jadi nanti ada sebuah global, saya sebutinnya adalah global peta kehidupan kita. Nah, de- nanti Bapak Ibu akan lihat kalau misalnya Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu sedang Allah titipkan ketidaknyamanan misalnya. Bapak Ibu tinggal cari aja di sebuah peta yang tadi itu, apa langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, maka itulah jalan untuk menyelesaikan ujian-ujian persoalannya. Maka bismillah ya pada semuanya. Maka kalau hari ini ada hamba-hamba Allah yang dia sedang Allah titipkan berbagai macam hal, maka kelas Zoom di setiap malam Sabtu dan juga kelas Zoom yang fokus pada self healing ini menjadi salah satu acuan untuk Bapak Ibu bisa ikutin kalau seandainya ayah bunda punya waktu luang dan kesempatan. Nah, ayah bunda semuanya, semakin dirinya bahagia, maka semakin imunitasnya semakin naik. Semakin dirinya tidak bahagia, maka semakin imunitasnya semakin kecil, bahkan minus. Maka saran saya Bapak Ibu, Kalau hari ini, kalau hari ini kita belum sadar, handphone kita sudah ganti dengan handphone yang jauh lebih canggih. Pakaian kita sudah tergantikan dengan pakaian yang jauh lebih baik lagi. Gaji kita sudah semakin tahun semakin naik. Kalaulah seandainya kita masih mengeluh, berarti ada satu hati kita yang Nabi sedang khawatirkan apa? Allah sedang bentarkan dunia dalam hatinya, tapi dia nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa tenang, maka inilah yang menyebabkan Nabi sangat khawatir kepada umatnya. Bukan perkara kemiskinan, bukan. Bapak Ibu masih ingat bagaimana kasus di Indonesia tentang seorang hamba Allah eh, yang dia mengumpulkan hartanya 74 kilo, 74 atau 75 kilo emas dengan cara yang tidak halal. Ini menyebabkan apa Bapak Ibu? Seperti itulah kondisinya. Tidak cukup Allah bentarkan hatinya untuk memandang terus dunia, dia keruk dunia, dia keruk dunia, dia keruk dunia. Maka inilah yang Nabi khawatirkan kepada umat. Maka latihan apa yang harus kita lakukan? Latihannya adalah kombinasi dua hal. Apa? Qanaah, lalu akan mendatangkan nilai syukur. Syukur akan dibukakan pintu nikmat-nikmat rezeki yang cukup banyak. Lalu asbab itu rezekinya menjadi kemaslahatan bagi banyak orang. Maka insya Allah ayah bunda semuanya. Oke, nah, maka ayah bunda semuanya saya berharap coba sesekali ada rasa malu ketika kita doa sama Allah. Kita sedang doa misalnya, Ya Razzaqu dzul quwwatil matin urzuqni ya Allah. Ketika kita minta, Ya Allah kabul, berikan ya Allah, berikan ya Allah. Berikan rezeki ya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika lantunan itu diucapkan, bukan kita sedang bilang sama Allah, ya Allah, saya perlu perlu rumah, perlu kendaraan, perlu ini, bukan Bapak Ibu. Tapi hati kita sedang ngomong apa? Ya Razzaqu dzul quwwatil matin urzuqni ya Allah. Ya Allah cukup ya Allah. Cukup nikmat yang sudah banyak Engkau berikan bagi hamba ya Allah. Engkau yang maha-maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan ya Allah. Cukup ini bagiku ya Allah. Cukup ya Allah. Nah, dia minta rezeki, tapi hatinya sedang merasa malu kepada Allah karena Allah berikannya banyak dalam hidupnya dan dia sedang mengucapkan, Ya Allah cukup ya Allah, cukup ya Allah.
itu seninya doa, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang doa, jangan minta A, B, dan C. Bukan. Tapi ada rasa malu ketika ada kalimat masalah rezeki. Nah, ya Razzaqul quwwatil matin urzuqni ya Allah. Kita kan minta ke rezeki Bapak Ibu, tapi hati kita merasa malu. Padahal selama ini Allah banyak kasih rezeki kita. Maka kalimat hati kita apa? Ya Allah cukup ya Allah, banyak banget udah Engkau titipkan rezeki bagi hamba ya Allah. Cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Engkau yang maha mengetahui apa yang sedang hamba perlukan dalam hidup hamba ya Allah. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu seninya doa. Maka nanti di self healing itu menjadi salah satu senjata latihan fundamentalnya. Maka bismillah ya Bunda semuanya. Nah, ayah Bunda semuanya, qanaah akan berkaitan tentang syukur. Dan syukur akan dibentangkan sebuah kalimat dia bakalan Allah pasti memberikan nikmat-nikmat yang banyak. Maka kalau dia sudah muncul rasa itu, maka jangan khawatir. Allah bakalkan ilhamkan sesuatu ilmu kepadanya. Dan ilmu itu adalah ilmu yang tak pernah terduga dalam kehidupannya. Padahal dia nggak pinter, tapi dia kok bisa paham ya. Padahal dia nggak belajar, tapi dia kok ngerti ya. Padahal dia nggak pernah baca, tapi kenapa dia tahu konsepnya seperti ini? Maka kunci belajar, ayah bunda semuanya. Catatannya adalah kalau hari ini kita sedang belajar, sedang kuliah, sedang di bangku sekolah, sedang ikut pelatihan apapun, kunci yang pertama adalah ketika kita sedang pergi ke sekolah, pergi ke kampus, pergi ke tempat seminar, maka yang dia lakukan adalah dia berwuduk terlebih dahulu, lalu keluar dari rumahnya, dia mengatakan pada Rabbnya, Ya Allah, tolong ya Allah, hujamkan kebersihan hati dalam hidup hamba. Maka kalau hatinya sudah terhujam, maka semua ilmu-ilmu yang Allah berikan baginya bakalan lengket dan dia bakalan mengaplikatifkan nilai itu. Ajarkan anandanya, ajarkan anak-anaknya agar setiap dia pergi ke sekolah, dia membiasakan untuk menjaga wuduknya, lalu dia doa kepada Rabbnya agar Allah bersihkan hatinya dari noda apapun. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Boleh pertanyaannya dibuka mic atau di kolom komentar. Nanti kita akan praktek Bapak Ibu. Sedekah, sujud, dan sholat. Latihannya adalah sedekah, sujud, sholat. Sujud ini maknanya adalah bukan kita sujud kayak sholat, bukan. Sujud ini adalah kita memandangnya itu tidak memandang dengan pandangan tinggi terhadap dunia, tapi kita memandang ke bawah untuk menjaga nilai kesyukuran dan qanaah kita. Salat adalah waktu yang terbaik bagi seorang hamba ketika dia berbicara kepada Rabbnya. Salat itu adalah lambang cinta. Salat itu adalah lambang pengharapan. Salat itu adalah rasa. Salat itu adalah takzimnya seorang hamba kepada Rabbnya. Salat itu adalah lambang ahli taubatnya seorang hamba kepada Rabbnya. Nah, tiga ini Bapak Ibu, saran saya latihanlah. Setiap hari sedekahlah. Kalau dia nggak bisa sedekah dengan harta, maka sedekah dengan lisannya. Kalau dia nggak bisa sedekah dengan lisannya, maka sedekahlah dengan apa yang bisa dia lakukan kepada siapapun. Kalaulah dia nggak bisa melakukan apapun, maka dia berhati-hati untuk tidak melakukan ketidakbaikan dalam hidupnya. Nah, sholat, sedekah, sujud, dan sholat. Latihan terus Bapak Ibu. Oke, sambil ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau pertanyaan sedekah, sujud, sholat. Kalau pertanyaan, silakan boleh buka mic-nya atau Ayah Bunda boleh di kolom komentar.
Makanya Bapak Ibu, kalau kita berbisnis, kalau kita punya mitra buat amal soleh, program apapun, kalau ada anggotanya setiap hari ngomong misalnya, mohon maaf banget, misalnya Bapak Ibu tiba-tiba ada tim dalam bisnis, tiba-tiba ada anggotanya bilang gini, gimana ya, kita hari ini nombok-nombok terus, gimana ya, hari ini kita kurang-kurang terus, sudah dipastikan bisnisnya bakalan tidak bertumbuh Bapak Ibu. Mendingan Bapak Ibu cari mitra-mitra yang lisannya dan hatinya tidak mengucapkan kalimat seperti itu. Karena itu sinyal dia sedang tidak berarti syukur dalam hidupnya. Kalau ada misal dalam timnya, gimana ya, ini setiap hari nombok, setiap hari rugi, setiap hari ini. Nah, kalimat itu terus terulang-ulang. Maka sebaiknya sudah waktunya untuk tidak berkolaborasi dengan yang model seperti itu. Karena kita sedang latihan apa? Qanaah dan syukur. Kalau sudah syukur, maka Allah bukakan nikmat-nikmat yang banyak dalam hidupnya insya Allah. Oke, gitu ya bunda semuanya. Dan mudah-mudahan terima kasih banyak. Saya berdoa. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Saling mendoakan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi. Sebagaimana hari ini kita duduk sesaat. Mudah-mudahan Allah berikan sesuatu dalam duduk kita ini. Menjadi sesuatu yang Allah kumpulkan nanti di dalam surganya Allah dengan keridhoannya. Dan kita saling tarik antara satu dengan yang lainnya untuk masuk ke dalam pintu surganya Allah. Insya Allah. Baik, ayah bunda semuanya kita tutup dengan doa dengan Quran surat Al-Muluk. Silakan Bapak Ibu buka Quran surat Al-Muluknya.